Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Sumaka, ketahui olehmu bahwa adalah segala lawannya yang mustahil itu dan segala yang harus itu. Lawan mustahil, lawan yang harus itu terkandung sekalian itu kepada sifat pertama, nanti ada kedua, ada ketiga, keempat. Terkandung kepada sifat pertama, yaitu sifat nafsiyah. Namanya itu, yaitu wujud. Jadi wujud nanti mustahil adalah lawan daripada wujud. Wujud wajib, nanti lawannya mustahil. Satu dulu wujud. Wujud artinya ada zatnya, dengan segala sifat ma'ani yang 7 itu. Satu jua wujud zatnya itu. Walau ada sifat ma'ani yang 7, zatnya cuma satu. Bukan sayu ya, di situ sayu maksudnya satu. Tetapi asal makna wujud itu adalah zat. Jadi kalau disebut wujud langsung tertuju kepada zat. Jadi tak terbayang lagi kita itu lain-lain apapun kecuali hanya zat. Jadi lawan yang mustahil dan yang harus tadi, pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, yang 5 qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu ya. Ketiga sifat ma'ani yang 7, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Keempat maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu samian, basiran, mutakaliman. Iradat, ilmu, aliman, itu ya. Sami'an, basiran, hayyan. 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maka segala sifat yang 4 itu terkandung ia kepada 2 sifat, yaitu pertama sifat istirna'u ilahin. Sebentar ya, istirna'u ilahin, kurang hamzah. Jadi 4 sifat itu, 4 kelompok sifat itu kalau kita bagi, dia pertama istirna'u ilahin an kulli ma siwahu. Namanya. Apa arti istirna'u ilahin an kulli ma siwahu? Sifat kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Bahasa kita, Tuhan tak perlu kepada pihak di luar dirinya. Itu istirna. Cuma kalau disebut kaya, terbayang kita kan materi. Tapi maksud kaya itu tak perlu. Istirna wihanan kulli ma siwa. Tuhan tak perlu kepada apapun, siapapun di luar dirinya. Itu arti istirna. Sifat kedua adalah sifat iftiqaru ilaihi kullu ma adahu. Namanya. Artinya sifat berkehendak kepada Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Jadi kalau kita bagi yang 20 itu terbagi 2. Nomor 1 istirna'u ilahin an kulli ma siwa. Yang kedua iftiqaru ilaihi kullu ma ada. Apa arti iftiqar?
perlu kepadanya setiap apa saja selain dirinya. Jadi Tuhan istighna, selain Tuhan iftikar kepada Tuhan. Jadi kita tidak mempersoalkan Tuhan agama lain, itulah hak mereka. Tetapi logika kita mengajarkan untuk sesuatu yang layak jadi Tuhan itu adalah istighna, iftikar. Jadi kalaulah kayu sebagai Tuhan, pohon kayu sebagai Tuhan, kenyataan mengajarkan pohon kayu memerlukan air untuk dia tumbuh dan berkembang. Makna pohon kayu tidak istighna, maka dengan sendirinya dia bukan Tuhan. Ini harap dipahamkan. Jadi istighna, iftikar. Maka sifat yang dua ini terhimpun ia kepada satu jua, yaitu sifat uluhiyah. Awas ya, ini bukan cerita Tuhan. Kalau uluhiyah bermakna ketuhanan. Nanti di bawah ada ilah. Kalau cerita Tuhan, cerita zat. Kalau uluhiyah, cerita sifat. Nah, jadi uluhiyah berarti ketuhanan. Ketuhanan wajib memenuhi dua sifat tadi secara garis besar, yaitu istighna, iftikar. Terhimpun di dalam uluhiyah. Maka kalau kita bincang uluhiyah, langsunglah tertuju kepada istighna, iftikar. Artinya sifat ketuhanan. Maka sifat uluhiyah itu tersimpan. Tersimpan hanya. Tersimpan itu artinya hanya. Ia kepada Allah, artinya Tuhan. Nah, Allah artinya Tuhan. Jadi kalau Allah ceritanya ilah, zat. Kalau uluhiyah ceritanya ketuhanan, sifat. Maka makna Tuhan itu, perhatikan, makna Tuhan itu pulang ia semuanya, balik semuanya itu kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah kalimat kalau Tuhan belum tentu Allah. Kalau Allah sudah pasti Tuhan. Secara konsep salah. Karena konsep Tuhan mestilah yang punya sifat dua. Zat Tuhan secara uluhiyah, ketuhanan, dia mesti punya dua sifat. Istighna, iftikar. Dan itu hanya ada pada Allah Ta'ala. Maka kalimat Tuhan belum tentu Allah, Allah belum tentu Tuhan. Kalau orang ini belum tahu maksud kalimat dia itu, dia ditakdib, dia diajar, dididik. Tapi kalau sudah tahu masih digunakan juga, mahkamah nanti memeriksa A sampai Z-nya. Jika memang betul begitu, maka dia dihukum murtad. Nah, ini mau hati-hati. Ya. Tak boleh bilang Tuhan satu. Bolehnya esa, itu juga salah. Itu miskin bahasa. Karena memang literasi kita cukup rendah. Ya. Karena makna uluhiyah itu kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Inilah dia istighna. Dan berkehendaklah kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Itulah iftikar. Itu uluhiyah. Jadi uluhiyah dua unsurnya. Istighna, iftikar. Sedangkan makna ilah itu Tuhan. Ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepada Tuhan tiap-tiap segala barang yang lainnya. Jadi kalau cerita Tuhan, cerita zatnya. Tapi kalau cerita ketuhanan, cerita sifatnya. Hanya Tuhan mesti memiliki dua tadi. Istighna, iftikar.
Ya. Ini berikut ini secara sistematika saja ulama menunjukkan. Andai kata kita berhenti pada istighna iftikar sudah cukup. Tapi ini dibuat terurai untuk ilmu lihat. Adapun segala yang lainnya. Apa yang lainnya? Yang kaya Tuhan itu daripadanya. Yakni yang tiada berkehendak kepadanya itu. Artinya istighna Tuhan. Selain Tuhan, Tuhan istighna, sudah cukup. Tapi diuraikan 6 wajah, 6 aspek. Pertama yang 6 wajah itu kaya Tuhan itu daripada zat. Artinya zat Tuhan tak perlu kepada zat lain. Tiadalah ia berkehendak Tuhan itu kepada zat yang lain. Zat Tuhan tak berkehendak kepada zat lain. Makanya Tuhan itu betul-betul mandiri. Mengapa zat Tuhan tidak berkehendak kepada zat lain? Karena Tuhan itu bukannya dia sifat. Sebab yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Yang lalu-lalu kita sudah sebut sifat gula itu apa? A, B, C, D. Kita sebutlah misal kata keras, manis, berbentuk kotak, seterusnya. Itu kan adalah sifat. Itu semua sifat. Yang mudahnya sifat manis. Sifat manis itu dia berdiri kepada zat. Nah, Allah bukan dia sifat. Sehingga berhajat kepada zat. Maka dengan dikata Tuhan itu zat, kalau kita kata Tuhan itu zat, wajiblah baginya 2 sifat. Pertama wujud, pertama wujud, kedua makna qiyamuhu binafsihi. Makna itu maksudnya ma'ani. Satu wujud, kedua ma'ani. Di antara ma'ani itu yang kaitnya dengan sini adalah qiyamuhu binafsihi. Dengan makna tiada berkehendak kepada zat. Mengapa? Karena dia sudah zat. Adalah qiyamuhu binafsihi itu artinya betul-betul Allah berdiri dengan sendirinya. Betul-betul Allah berdiri dengan sendirinya, sebetul-betul berdiri. Artinya betul-betul Allah tak berkehendak kepada yang lain. Kalau kita tak bisa, macam mana pun, serendah-rendah kita, ketika kita bilang saya, gak akan bisa itu tanpa ada kau. Tiba-tiba kita bilang saya, kepada siapa? Kita mengidentifikasi diri kita sebagai saya, itu kan karena ada kau. Karena ada kau. Ya. Jadi ini harap diperhatikan bahwa kita tidak bisa mandiri. Kita tidak bisa mandiri. Wajah yang kedua, kaya Tuhan itu daripada fa'il. Arti fa'il pelaku, maksudnya orang yang menjadikan dia. Maka dengan dikata kaya Tuhan itu daripada fa'il, yaitu orang yang menjadikan dia, wajiblah baginya bersifat qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadits dan qiyamuhu binafsihi. Orang Tuhan tak perlu kepada pelaku yang menciptakan Tuhan, atau bahasa singkatnya Allah tak perlu kepada khaliq, kepada pencipta. Dengan Allah tak perlu kepada khaliq, serta merta Allah bersifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits dan qiyamuhu binafsihi. Dengan makna tiada berkehendak ia Tuhan kepada fa'il, kepada khaliq, orang yang menjadikan dia. Mengapa? Karena beria sifat. Itu terbalik. Karena bersifat ia. Karena
bersifat ia kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah tak perlu kepada zat, Allah tak perlu kepada fa'il. Wajah yang ketiga, aspek yang ketiga daripada istirna itu, kaya Tuhan itu daripada segala kekurangan. Pendek kata, segala apa yang terlintas pada pikiran manusia sebagai nilai kurang tak ada pada Tuhan. Jadi kaya Tuhan itu daripada segala kekurangan, sehingga Tuhan tiada berkehendak Tuhan itu kepada yang menolakkan, yang menghilangkan kekurangannya Tuhan itu. Karena Tuhan tak ada kekurangan, maka tak perlu dia kepada segala pihak yang akan menghilangkan kekurangannya itu. Maka dengan dikata Tuhan itu kaya daripada segala kekurangan, karena tiada Tuhan itu kurang, wajiblah baginya 6 sifat, yaitu sama' basar kalam, sami' basir, mutakallim. Tak perlu. Tak ada yang kurang bagi Tuhan. Dia basar, dia melihat, dia mendengar, dia berkata, apa yang kurang situ? Kan? Wajah yang keempat, aspek yang keempat, kaya Tuhan itu daripada mengambil faedah. Jadi Tuhan enggak mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya yang 5. Yang 5 itu halal, haram, wajib, sunat, makruh. Tuhan tak mengambil faedah. Jadi jangan nanti diduga kebaikan kita bermanfaat bagi Tuhan. Tak ada itu. Ya. Karena tiada wajib bagi zat Allah Ta'ala itu berbuat segala perbuatannya. Allah tak wajib membuat. Dan tiada wajib ia menghukumkan dengan segala hukumnya itu. Artinya Allah tak wajib menetapkan haram, tak wajib menetapkan wajib, tak ada yang wajib. Kalau wajib berarti ada yang mewajibkan. Kan? Hanya harus juga. Arti harus, ya boleh-boleh saja. Allah mau buat. Maka tiadalah ia Allah mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Tak ada. Ya. Sama ada faedah kembali kepada dirinya, nyata menyempurnakan akan ketuhanannya. Tak ada juga. Faedah itu kembali kepada Tuhan bermakna menyempurnakan ketuhanan. Kalau menyempurnakan ketuhanan berarti Tuhan itu bersifat kekurangan, maka Tuhan enggak mengambil faedah. Ini agak panjang sikit, nanti kita bagian ini. Atau faedah yang kembali kepada makhluk. Ya, tak wajib. Atau faedah yang kembali kepada makhluk. Artinya tak wajib Tuhan membuat faedah itu kepada makhluk. Tak wajib. Ya, seperti api pada menghanguskan. Tak wajib Tuhan membuat api menghanguskan. Makanya jangan heran kalau ada keterampilan yang dibakar api, dia tak terbakar. Walaupun itu kharikul adat. Tapi secara tauhid kepada Allah Ta'ala, kita tak perlulah ternganga-nganga. Wah. Kait langsung. Ini supaya tauhid enggak goyang. Bahwa itu kharikul adat, iya. Ya. Dan air akan membasahkan. Enggak wajib Tuhan buat itu. Dan memuaskan air, membasahkan dan memuaskan dahaga dan menumbuhkan. Enggak wajib. Ya.
Bahkan kadang ada air bukan menumbuhkan, menghancurkan bisa. Dan makanan akan mengenyangkan. Dan sikin pisau. Itu bukan sekian ya. Jangan salah baca nanti. Ya, itu sikin bahasa Arab, mana pisau yang tajam akan memutuskan, enggak wajib. Dan cahaya akan menerangkan, enggak wajib juga. Dan lainnya hanya semata-mata harus juga, tiada suatu ambilannya padanya. Tuhan tak mengambil faedah. Di api menganguskan, Tuhan tak mengambil faedah. Ya, di makanan mengenyangkan tak ada ambil faedah sama sekali. Makanya hati-hati ketika kita mengatakan kalau enggak sembahyang nanti Tuhan marah. Ini hati-hati, terkesan Tuhan mengambil faedah, terkesan. Ini kan persoalan cara. Bahwa Tuhan marah bukan karena Tuhan memerlukan sembahyang itu, tapi demi mendidik manusia rugi kalau tidak sembahyang. Nah, jadi bukan ke Tuhan. Ini hati-hati loh. Karena itu tak bercocokan. Nanti kalau dalam kita mengaji itu kan diajarkan nanti Tuhan marah. Kalau tak pandai menjelaskannya, yang terkesan pada orang yang disuruh mengerjakan sembahyang itu bahwa dikesankan Tuhan itu zat yang mengerikan. Padahal pembukaan Al-Qur'annya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aspek atau wajah yang kelima. Kaya Tuhan itu daripada wajib menjadikan mungkin atau tiada menjadikan dia. Tuhan tak wajib. Menjadikan tak wajib. Karena ia harus sahaja. Boleh saja bagi Tuhan. Wajah yang keenam, aspek yang keenam. Kaya Tuhan itu daripada taksir, efek kuat, kudrat yang dijadikannya pada suatu daripada segala yang ada ini. Maksudnya kan kita sudah mengaji dulu, ada namanya kudrat khalqi, ada namanya kudrat kasbi. Kudrat khalqi, kudrat Tuhan menciptakan sesuatu. Kudrat kasbi, kudrat manusia yang diberikan Tuhan untuk mengusahakan sesuatu. Nah, apakah kudrat kasbi yang ada pada manusia memastikan taksir terhadap sesuatu akibat daripada kudrat kasbi manusia itu? Juga tidak. Tuhan berikan kita sanggup mengangkat. Maka ketika kita mengangkat, apakah kudrat kita yang sanggup mengangkat itu? Jika memang semata-mata kudrat kita yakin begitu, maka Tuhan itu tidak istirna. Karena berarti dia mukroh, dipaksa oleh kudrat manusia. Tetapi secara syariat kita mengatakan yang mengangkat adalah si fulan. Yang mengangkat adalah si fulan. Tapi secara hakikat dalam hati kita, bahwasanya Allah tidak terpengaruh oleh kudrat dia. Allah lah semata-mata yang mengangkat itu. Ya. Tiada kuatnya makhluk itu boleh memberi bekas, memberi taksir, memberi efek pada mengadakan dan menidakkan. Harus sahaja Tuhan menjadikan kuat itu. Tiada boleh memberi taksir. Hanya yang boleh memberi taksir, memberi efek itu adalah kudrat Tuhan dan irodatnya sahaja. Hanyalah, tiada lainnya. Inilah dia 6 aspek dalam istirna.
Saya tak hafal-hafal ini kata kita. Tak masalah. Yang terpenting apa saja. Yang penting Tuhan tidak perlu kepada apa saja di luar dirinya. Kalau tidak aku yang mengangkat, tak terangkat itu. Tak usah kita marah. Sebab itu pada level syariat. Memang syariatnya lah kalau tak dia angkat. Tapi kita mesti main. Kulit dan isi. Jadi ketika, ya benar Anda yang mengangkat. Hati tak boleh. Itulah yang selalu saya contohkan. Semangka hijau, semangka merah. Jangan bertekak-tekak lagi. Kan? Buah durian berduri apa lembut? Lembut buah durian. Bukan berduri. Iyalah. Buah durian. Jadi kalau kita mau pergi ke tempat beli durian, yang kita tengok berduri berlembut. Inilah menandaskan kita sudah masuk ke wilayah ilmu. Itulah tandanya kita sudah masuk ke wilayah ilmu. Kita tak lagi bilang semangka itu merah. Enggak, kita bilang semangka hijau. Tapi kalau orang teka, ya merah lah. Ya udah jangan diteruskan. Sebab dia confuse. Pusing dia. Mana ini? Ya namanya semangka ya merah. Kita sudah pada dataran ilmu. Ya, orang berilmu itu diwakilkan oleh bahasa. Orang berilmu diwakilkan oleh bahasa. Makanya dalam aksioma ilmu logika, al-insanu hayawanun natiqa. Manusia, bermula manusia adalah ia binatang yang natiq, bertutur. Lah hewan bisa bertutur imitatif. Dia meniru, bukan kreatif inisiatif. Itu dia. Jadi orang berilmu itu diwakilkan melalui bahasa. Maka ketika berbahasanya lemah, diragukanlah keilmuan dia. Kan? Hati-hati ya, ini tauhid. Adapun segala yang lainnya itu selain Tuhan, berkehendak ia kepada Tuhan. Itu segala mumkinat yang empat ini. Selain Tuhan perlu kepada Tuhan. Iftiqar, itulah mumkinat yang empat. Yang mana yang empat? Mungkin maujud, mungkin ma'dum ba'dal maujud, mungkin sayujad, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Nah, dari segi iftiqar itu pula, maka yaitu ada 6 wajah pula, 6 aspek pula yang berkehendak ia kepada Tuhan itu. Wajah yang pertama, aspek yang pertama, zatnya itu yaitu jirim. Berkehendak ia kepada Tuhannya itu pada mengadakan dia, yaitu mungkin maujud ini, dan pada menidakkan dia, yaitu mungkin ma'dum, dan pada mengekalkan adanya itu. Apa contohnya? Yaitu arash, kursi, lauh, qalam, syurga, neraka, nyawa. Tiada dibinasakan oleh Tuhan, dikekalkan oleh Tuhan. Maka tak ada surga itu binasa-binasanya, dan kekal terus. Jadi
Aspek nomor 1 iftikar itu adalah jirim, benda. Jirim itu perlu kepada Tuhan. Apa jirim? Benda. Asalkan benda, jirim. Bahwa nanti ada benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan belakangan ada namanya dalam ilmu pengetahuan itu plasma. Plasma. Tapi saya tak baca lebih jauh. Ya. Jadi sekarang zat itu, benda itu bukan terbagi 3, kata dia. Tambah satu lagi yaitu plasma. Saya tak baca lebih jauh lah, sekedar informasi itu saja. Tapi apapun ceritanya, jirim iftikar kepada Allah Ta'ala. Aspek kedua, wajah kedua, segala sifatnya sifat jirim, yaitu arat yang 4 bangsa. Sifat yang 4 bangsa. Arat ini pun perlulah kepada Tuhan. Pertama, bangsa sifat nafsi, sifat diri. Sifat diri daripada jirim itu, yaitu bertahayyus jirim itu. Apa tahayyus? Artinya mengambil ia miqdar. Miqdar itu sekedar lulus dirinya daripada lapang ini. Bahasa kita, zat mengambil tempat. Itulah nomor 1. Benda mengambil tempat. Yang namanya benda pasti ada tempat. Itu nafsi, diri dia sendiri. Tak ada benda yang tidak bertempat. Kan? Tuhan zat, maka Tuhan tidak bertempat. Seberapa banyak tempat yang diperlukan benda tadi? Mengkadar. Mengkadar itu sekedar, seukuran. Cuma bahasa Indonesia kalau sekedar nih sikit. Padahal sekedar itu seukuran. Macam orang sekarang kan, hidup saya pas-pasan. Yang terbayang susah. Padahal pas mau beli helikopter ada duitnya. Pas mau bangun villa ada duitnya. Kita susah. Ya, cuma mungkin maksudnya dulu begitulah, ya. Jadi pas-pasan tuh sikit. Ala kadar sikit. Padahal kalau ala kadarnya 1 miliar. Makanya tadi sifat yang bangsa sifat yang pertama nafsi, dirinya, yaitu bertahayyus. Apa arti tahayyus? Mengambil sekedar lulus dirinya. Maka seluruh tempat yang diperlukan oleh kita ya sekedar diri kita. Tapi kan kita mau lebih ya. Lebih dari diri kita ya. Bukan bisa jadi. Memang kita mau lebih dari diri kita. Itu berat pertanggungjawabannya loh. Macam kita ini perlunya ya kuburan itulah. Sebesar kuburan itu aja perlunya. Nyatanya kamar kita lebih dari tahayyus kita. Maka lebihnya itu berat mempertanggungjawabkannya. Kalau ngaji tauhid ya begitu itu. Jadi lebihnya kita itu macam mana mempertanggungjawabkannya? Iyalah. Kalau pas-pasan dia enak, sepas tubuh dia, orang mengkedar lulus dirinya saja. Ini gini, saya mau bagi tahu kita. Seluas-luas rumah kita, seberapa yang kita perlukan? Kan? Sendiri kita aja. Untuk tidur kan? Coba deh. Nanti kalau dijelaskan luas-luas ini banyak yang tersinggung. Pasti. Ya tapi kan kita perlu bangga, perlu ini. Bangga sama siapa? Enggak, bangganya sama siapa? Jadi. Iya.
Itulah kalimat yang tepat. Kata Imam Ali, itulah kalimat tepat ditempatkan pada tempat yang salah. Ya tadi itu kan. Semua bisa jamak qasar. Kan? Karena mancing jamak qasar, qada sembahyang bisa. Karena wisuda, karena nikah, karena pesta, karena main bola, karena demonstrasi, karena macam-macam. Maka salat bisa dijamak, diqasar dan diqadha. Sebab apa? Allah suka mudah, enggak suka susah. Itu kan. Itu kalau pakai tadi. Maka tadi itu kalau pakai tadi. Karena amma bi ni'mati rabbika hadis. Itu hati-hati. Apa yang dimaksud nikmati rabbika fahadis itu? Apakah maksudnya cerita sana sini bahwasanya begini-begini? Bukankah pasangan daripada nikmat adalah syukur nikmat? Jadi fahadis adalah syukur. Apa syukur? Karena gitu. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukan. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Itulah syukur. Tapi kalau seperti tadi mana itu, kan? Syukuran lain, itu acara makan-makan. Kan? Boleh paham? Nah, jadi kalau kita betul jirim, maka yang kita perlukan sebatas kita. Maka macam saya ini pun bukan mudah mempertanggungjawabkannya. Tapi memang dasar manusia suka menambah beban. Ini udah berat mempertanggungjawabkannya. Nah, kita hanya sebadan kita saja. Ya. Nanti kalau mau diskusi selepas ngaji. Dan menerima jirim itu akan setengah aradnya itu, setengah sebahagian. Jirim menerima sebahagian arad. Arad sifat. Kepada Allah tak boleh disebut arad. Karena arad artinya sifat, maknanya adalah berawal. Maka kepada manusia boleh disebut arad, karena sifat kita berawal. Sifat Allah tidak. Apa di antara setengah sifat atau arad jirim? Besar, kecil, dan seterusnya. Kedua, sifat salbiyahnya. Ini bukan salbiyah Allah nih. Salbiyah makhluk. Kan kemarin kita udah ngaji itu. Salbiyah itu sifat yang bangsa tidak. Yang adam, yang tidak. Maksudnya apa tuh? Yaitu tidak qadim. Ya, tidak qadim. Tidak kekal. Dan tiada menyalahi bagi segala yang baharu. Dan tiada adanya dengan sendirinya. Dan tiada ia esa. Seluruh ciptaan Tuhan, kalau disebut satu, sesungguhnya dia terstruktur. Dari sini, dari kalimat ini, kalau kita bergerak di dunia sains, maka kita akan menjadi orang yang terbuka bahwa yang nampaknya satu sesungguhnya terstruktur. Dulu dikatakan benda paling kecil adalah molekul. Diteliti lagi ternyata atom. Diteliti lagi ternyata proton, elektron, neutron. Teliti lagi. Ini dia kajian. Bahwa tiada ia esa. Tiada ia esa.
Ini ciri jirim. Makanya kalau orang bergerak di Indonesia, dia katakan ini satu. Dan dia yakin betul ini satu sampai kapanpun. Sesungguhnya dia sudah malu diri sebagai orang sains. Apalagi kalau dia ngaji tauhid. Karena sifat daripadanya adalah tiada esa. Jangan lupa tuh. Aspek kedua daripada iftikar, segala sifatnya, sifat jirim itu 4 bangsa. Bangsa pertama nafsi, kedua salbiyah. Apa yang salbiyah tuh? Tiada esa. Jadi kalau, dan nggak bisa sombong, cuma ku yang bisa gini. Berarti berapa? 1. Artinya ketika orang itu mengatakan cuma aku yang begini, dia menolak tiada esa. Kan tadi kan tiada esa. Dia menolak tiada esa, berarti esa. Dah paham nih? Cuma aku yang begini. Kata-kata cuma itu kan berarti cuma dia sendiri. Sedangkan tadi ciri daripada iftikar itu tiada cuma. Dan dia menolak tiada cuma. Artinya ketika itu dia sudah berubah menjadi Tuhan. Padahal wujudnya manusia. Maka ketika dia Allahu Akbar, makin gak jelas. Karena yang akbar hanya Tuhan. Lah, mengapa dirinya yang sudah jadi Tuhan mengatakan ada pihak lain yang akbar? Oh enggak, saya bukan Tuhan, Allah Tuhan. Tadi Anda bilang cuma Anda sendiri yang bisa lakukan itu. Artinya di dalam tubuh dia terjadi perpecahan antara aspek manusia dan aspek Tuhan. Maka personality dia menjadi split. The split personality, orang yang jiwanya terpecah. Karena mau ngaku manusia, udah dia kata dia Tuhan, mengaku Tuhan tapi dia manusia. Itulah penyakit orang zaman modern, tidak sadar ia sebagai manusia. Ngaji tauhid nih harus ke sana, kalau enggak dia akan menjadi kering tauhid itu. Ya, apalagi aspek ketiga. Ketiga, sifat ma'ani yang 21. Apa 21 sifat ma'ani pada pada makhluk yang menjelaskan dia iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, hidup makhluk, matinya, taunya, bebalnya, kehendaknya, bencinya. Benci itu maksudnya terpaksa, lawan daripada kehendak. Kuasanya, lemahnya, mendengarnya dan tulinya, melihatnya, butanya, berkata, keluhnya, geraknya, diamnya, bertemunya, bercerainya, dan bau yang 8, dan rasa yang 8. Ya. Rasa pahit, sepat, manis, asin, tawar. Bau yang 8 tuh busuk, wangi, dan seterusnya. Dan rupanya yang 8, besar, kecil, sedang, dan seterusnya lah. Itu sifat ma'ani makhluk. Keempat, sifat ma'nawiyah makhluk yang menetapi akan sifat ma'aninya itu.
7. Ma'ninya itu 7. Yang menetapi akan sifat ma'ninya itu ya. Jadi apa contohnya? Ma'ninya yang 7 adalah manusia itu berkuasa, berkudrat. Itu kudratnya itu pun iftikar kepada Allah. Adalah manusia itu berkehendak pun iftikar kepada Allah, dan seterusnya. Ini bukan ke Allah, ini ke manusia atau ke makhluk. Jangan lupa iftikar itu aspeknya ada 6. Aspek yang kedua terkait dengan sifat. Sifat ada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, makhluk. Ya, makhluk, bukan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, khaliq. Nama boleh sama. Aspek ketiga, wajah yang ketiga, yaitu segala mikdarnya, ukurannya. Itu iftikar kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, tinggi, rendah, kecil, besar, hina, mulia, miskin, kaya, sakit, senang, tidur, jaga, makan, minum. Itu semua iftikar kepada Allah Ta'ala. Kan? Wajah aspek yang keempat, segala tempatnya, di langit, di bumi, jauh, hampir itu dekat, di laut, di darat, di hutan, di padang, ini artinya tempat terbuka, di negeri atau di dusun dan lainnya. Semua iftikar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini tak bisa lepas daripada Allah Ta'ala, kan? Jadi kalaupun maksudnya mandiri, setidaknya adalah berusaha. Itu maksudnya. Tapi berdiri sendiri betul-betul tak mungkin. Ya, sama sekali tak mungkin. Rasulullah pun tak begitu. Contoh mudah, Rasulullah berdakwah kepada siapa? Pasti kepada objek dakwah. Mana bisa sendiri begitu saja? Bisa sih? Kan mana bisa itu? Kan? Makanya mau hati-hati ketika kita mandiri itu. Ya. Maksudnya mandiri itu mungkin maksudnya adalah apa ya? Menggali kemampuan diri untuk berbuat mungkin. Tapi kalau maknanya gak usah minta tolong-tolong sama orang, agak susah ya gitu. Aspek yang kelima yaitu segala zamannya yang 3, yaitu dahulu dan lagi akan datang dan zaman sekarang ini. Dulu, sekarang, akan datang. Itu kan waktu kita semua itu. Itu pun iftikar kepada Allah Ta'ala. Wajah atau aspek yang keenam, segala jihadnya yang 6. Jihad arah, bukan jihad D, jihad T. Jihad arah, jihad usaha sungguh-sungguh. Beda. Yang 6 yaitu atas, bawah, kiri, kanan, hadapan, di depan, di belakang. Maka sekalian inilah yang 6 aspek ini berkehendak kepada Tuhan itu. Maka nyatalah bahwa makna Tuhan itu bersusun ia atas 2 makna. Pertama, maknanya itu kaya Tuhan, istighna Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Kedua, makna itu berkehendak kepada Tuhan oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya, yaitu iftikar. Jadi istighna, iftikar. Maka makna yang 2 inilah yang dinafikan ia zat yang lainnya daripada zat Allah Ta'ala itu, dan yang diisbatkan dia kepada zat Allah Ta'ala yang terkandung ia kepada kata la ilaha illallah. Perhatikan. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sasarannya adalah istighna, iftikar. Hati-hati loh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Batu bukan Tuhan, pohon bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, hewan bukan Tuhan. Bukan ke sana arah kalimat la ilaha
illallah. Batu Tuhan bukan? Pohon bukan. Matahari, bulan, hewan. Lah yang sudah tidak, untuk apa ditidakkan? Menidakkan yang tidak itu namanya tahsilul hasil. Dan itu perbuatan sia-sia. Lah lantas untuk apa kalimat mulia la ilaha illallah diturunkan untuk sesuatu yang abasan, yang sia-sia? Ini yang banyak salah orang. Itulah maka kita la ilaha illallah. Maksudnya enggak ada Tuhan selain Allah. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan, batu bukan Tuhan, buaya bukan Tuhan, pohon bukan. Lah memang bukan. Lah kalimat ini enggak tertuju ke situ. Kalimat la ilaha illallah tertuju kepada istighna, iftiqar. Kan? La ilaha, tiada Tuhan. Apa Tuhan? Zat yang istighna, iftiqar. Tiada zat yang istighna dan iftiqar itu illallah, kecuali Allah. Jadi bukan tertuju kepada yang lain-lain. Berhala bukan Tuhan. Ya memang bukan. Makanya zikir orang la ilaha illallah selama ini tidak diisi dengan ilmu. Akibatnya kena nggak diisi dengan ilmu, ketika berzikir nggak rasa sedap. Sebab melakukan yang sia-sia. Ini yang saya pegang ini, bukan sepatu loh. Enggak. Istimewanya apa dari pernyataan saya itu? Terus saya bilangnya serius pula tuh. Loh, Anda kok sepele sama saya? Kan saya serius ini mengatakan ini bukan sepatu. Lah kita jadi makin heran nengok dia. Itu. Jadi ketika la ilaha illallah maksudnya Nabi Isa bukan Tuhan. Sapi bukan Tuhan. Buaya bukan Tuhan, pohon bukan Tuhan, matahari, rembulan bukan Tuhan. Loh, istimewanya di mana? Maka ketika kita berzikir la ilaha illallah, ilaha dua aspek. Istighna, iftiqar. Tiada yang istighna dan iftiqar kecuali Allah. Buanglah, buang illah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Buang tiadanya, buang kecuali. Jadi apa? Tuhan, Allah. Apa aspek Tuhan? Istighna, iftiqar, Allah. Jadi kalimat ini tidak menyasar kemana-mana, kecuali istighna, iftiqar. Dengan tegas dan semangatnya kita menggunakan kalimat itu menyasarkan kepada objek-objek yang dipandang sebagai Tuhan. Lah ini salah sasaran. Makanya kalau salah jalan sampai enggak? Enggak sampai. Capek iya. Salah sasaran, la ilaha illallah, enggak sampai. Oke. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah Tuhan. Karena adalah ia maknanya la ilaha illallah itu. Apa makna la ilaha illallah? Inilah tadi itu. La ilaha. Tuhan. Tuhan aspeknya mustaghnin, istighna, iftiqar. Ingat ya, ini secara tutur bahasa Arab. Agak jauh sedikit. Kalau istighna, iftiqar itu menandaskan sifat. Tapi kalau mustaghnin, muftaqir, maksudnya adalah zat. Jadi ketika mustaghnin artinya zat yang istighna. Ketika muftaqir artinya zat yang iftiqar. Nah, maka ketika kita sebut la ilaha illallah itu adalah la mustaghniyan an kulli ma siwah wa la muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallah. Ada?
tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, tiada berkehendak kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya kecuali Allah Ta'ala. Itulah maknanya. Jadi kalimah la ilaha illallah itu luas pemahamannya pada tadi. Istighna, iftiqar. Makanya gampang saja untuk saya adalah Tuhan kamu. Tidak apa-apa. Kan di Indonesia ada orang mengaku Tuhan. Tidak apa-apa. Itu hak dia. Daripada dia ngaku koruptor, susah kita dibuatnya. Biar dia ngaku Tuhan. Tinggal kita uji. Apakah dia istighna sifatnya sehingga dia kita sebut mustaghnin, atau sifatnya dan sifatnya iftiqar sehingga dia disebut muftaqir. Kalau dia tidak memenuhi, maka dengan sendirinya dia bukan Tuhan. Ya sudah. Perkara dia ngaku itu tanggung jawab dia. Dia minta pengakuan, tidak apa-apa. Anda mustaghnin tidak? Kemudian selain Anda, iftiqar enggak kepada Anda? Atau Anda zat yang mustaqir, artinya zat yang perlu orang lain atau pihak lain kepada Anda? Ternyata enggak juga. Ya udah, Anda bukan Tuhan. Jadi Anda enggak percaya saya Tuhan. Ya bukan enggak percaya, saya percaya Anda Tuhan. Dalam pengertian percaya Anda mengaku Tuhan, bukan kita percaya dia Tuhan. Wah, itu. Karena kalau kita bilang enggak percaya, ngamuk nanti dia. Kita bilang saya percaya bahwa Anda mengaku Tuhan. Bukan saya percaya Anda Tuhan. Tapi itu nggak usah dibilang. Ya. Karena kalau kita bilang percaya kan dia senang. Nanti dia disuguhin kita minum, makan. Kan? Kasih duit waktu pulang. Bukan gitu. Saya percaya Anda mengaku Tuhan. Bukan saya percaya Anda Tuhan. Karena Anda tidak memenuhi syarat istighna, iftiqar. Gampang. Kan sederhana. Sederhana. Ya. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Artinya, melainkan Allah itulah Tuhan. Jadi di kata-kata ilah itu istighna, iftiqar. Yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka nyatalah oleh kita bahwa makna Tuhan itu kaya. Kaya artinya tak perlu. Ia daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan berkehendaklah kepadanya tiap-tiap segala barang yang lainnya. Dia kaya, yang lain berkehendak. Berkehendak itulah iftiqar. Makanya para ulama selalu menyebut dirinya al-haqir, al-faqir. Apa arti faqir? Kalau faqar, sifat faqir. Faqir yang nanti kalau dalam sorob namanya sigat mubalaghah. Faqir yang sangat memerlukan. Ulama mengajarkan kita sangat memerlukan. Perhatikan ya, ada illah. Ada dalam kalimat itu ada la ilaha illallah. Jadi adalah ada illah. Ini lagi ya. Maka nyatalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung atas nafi, negasi. Nafi, negasi, la. Dan isbat, imprasi, illah. Jadi ini dua sejoli. La dan illa, negasi dan imprasi. Maka yang dinafikan itu apa? Makna Tuhan kepada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Makna Tuhan, bukan Tuhan yang dinafikan. Makna itu. Karena kalau Tuhan yang dinafikan dengan la memang sudah nafi. Apa yang mau dinafikan lagi? Itu namanya membuang garam ke laut. Yang dinafikan makna Tuhan. Dan yang diisbatkan itu
Tuhan itu adalah makna kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah, la mustaghniyan wa muftaqiran illallah. Ya? Seperti akan datang. Atau kita teruskan? Saya tergantung gitu aja. Akan datang. Catatkan tolong. Apa kasih tanda situ? Seperti kata Syekh Sanusi di dalam kitab beliau yang bernama Matan Ummul Barohin. Nanti ada 1, 2, 3, 4 nanti itu. Penjelasan kira-kira begitu. Jadi mau disebut Tuhan, unsurnya istina iftiqar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.